Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami di IKTP dengan materi analisis persediaan KAP dengan metode EOQ pada usaha IKTP. Dengan saya Ahmad Ayman Nasib, saya Eka Musfitasari, dan saya Melana Fauzia, dan salah satu teman kami Ahmad Hasan Zikri dan salah satu teman kami yang kebetulan sedang sakit jadi tidak bisa presentasi pada siang hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Oke, IKTP adalah semua sudah tahu IKTP adalah air minum teh di lingkungan pondok pesantren Bali Kambang. KAP menjadi bahan penunjang vital yang harus tersedia untuk memenuhi agar penjualan tidak terganggu. Maka dari itu setelah melakukan observasi kita menemukan masalah di lapangan, antara lain pengadaan KAP yang dilakukan berdasarkan perkiraan. Jadi untuk menyiapkan stok KAP tidak dengan hitungan pasti, frekuensi pembelian 1 sampai 3 kali per minggu, sehingga cenderung reaktif dalam pembeliannya dalam 1 minggu saat harga KAP bermerek naik. Jadi kemarin saat observasi sempat ada pengalihan merek dari penjualan KAP. Yang keempat, belum ada metode perencanaan yang sistematis. Jadi dari 3 hal tersebut kita mendapatkan data bahwa tidak ada perencanaan yang sistematis untuk pengambilan keputusan pembelian KAP tersebut. Nah, kita menggunakan metode EOQ karena agar kita bisa menghitung, mengkalkulasi kapan dan bagaimana kita harus membeli KAP. Kita sudah mendapatkan data bahwa dalam 1 hari bisa terjual sampai 20 KAP dengan pembelian KAP 1 sampai 3 kali per minggu. Oke. Tujuan penelitian adalah untuk menghitung waktu pemasangan KAP yang optimal berbasis penghitungan kuantitatif. Oke, next. Setelah kita melakukan observasi kemarin, kita menemukan 4 rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama adalah bagaimana sistem pengelolaan persediaan KAP pada usaha IKTP dengan tujuan penelitian mengetahui sistem pengelolaan persediaan KAP pada usaha IKTP. Yang kedua adalah berapa jumlah pemesanan KAP optimal berdasarkan EOQ untuk mengetahui dan menentukan jumlah pemesanan KAP optimal menggunakan EOQ. Yang ketiga adalah berapa frekuensi pemesanan total biaya persediaan yang optimal dengan tujuan menghitung frekuensi pemesanan dan total biaya persediaan yang optimal. Yang keempat dan terakhir adalah bagaimana hasil EOQ menjadi dasar pengambilan keputusan persediaan. Yang tujuan kita adalah menganalisis hasil EOQ sebagai dasar pengambilan keputusan persediaan. Yang ketiga selanjutnya adalah manajemen persediaan atau inventory management. Jadi manajemen persediaan adalah rangkaian kebijakan dan pengendalian yang memantau tingkat persediaan, menentukan kapan dan berapa besar pesanan harus dilakukan. Dalam hal ini adalah KAP untuk IKTP. Ada 3 fungsi menurut Handoro. Yang pertama adalah decoupling, memberi independensi antara proses internal perusahaan dan pihak eksternal. Jadi mungkin ada keterlambatan dalam pengiriman, jadi kita bisa independensi kalau menyiapkan menggunakan KAP yang sudah tersedia. Yang kedua, economic lot sizing atau efisiensi pengadaan, membeli dalam volume besar untuk menekan biaya per unit. Jadi dalam kasus IKTP bisa membeli tidak hanya satu slot yang isinya 50 atau 100 KAP, tapi membeli 1 kardus yang isinya sampai 1000 KAP. Yang ketiga adalah antisipasi, mau merespon lonjakan permintaan musiman. Nah, ketika mungkin dalam kasus ini di IKTP ketika ada acara-acara besar seperti akhir usaha dan lain-lain, bisa mengetahui memperkirakan berapa KAP yang harus dibeli sehingga bisa mengantisipasi KAP-nya. Oke. Ketiga adalah biaya-biaya dalam persediaan. Menurut Dirjanto dan Asawi, biaya persediaan terbagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah biaya pemesanan atau ordering cost, timbul setiap kali pemesanan dilakukan, atau ongkos kirim, administrasi, komunikasi dengan pemasok. Yang kedua adalah biaya penyimpanan, holding atau carrying cost, sebanding dengan jumlah dan lama barang disimpan. Modal tertanam, jadi karena disimpan modalnya tertanam, belum berutang. Yang kedua adalah ruangan simpan, jadi pasti membutuhkan biaya untuk ruangan simpan dan resiko kerusakan seperti hal ini KAP karena tidak bisa disimpan dalam waktu lama, bisa lembab, apek atau rusak. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, timbul saat permintaan tak terpenuhi. Jadi mungkin saat acara-acara besar seperti tadi stoknya tidak mencukupi sehingga pelanggan beralih karena kurang percaya dengan
Tepi. Yang keempat adalah pembelian atau purchasing cost. Harga barang yang dibayar ke pemasok dalam EOQ dasar mengasumsikan tetap tanpa diskon kuantitas. Yang terakhir adalah economic order quantity. Nah, jadi kenapa kita menggunakan EOQ? Nah, karena kita bisa memesan dengan tingkat biaya paling ekonomis. Jadi kita bisa membeli langsung dalam perkiraan mungkin 1 minggu atau 1 bulan dengan langsung 1 kali pembelian. Jadi biaya menjadi ekonomis. Asumsi model EOQ ada 6, yaitu permintaan demand konstan diketahui tidak berubah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua adalah harga per unit tetap. Jadi harga per unit itu tetap karena pembelian secara konstan. Yang ketiga adalah barang diterima sekaligus dalam satu pengiriman. Jadi kita menerima barang dalam satu pengiriman, dalam satu pemesanan, tidak 1 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Yang keempat adalah lead time pemesanan konstan dan diketahui. Jadi pemesanan kita sudah memperkirakan pemesanan itu sudah diketahui dan secara konstan. Yang kelima adalah seluruh permintaan harus dipenuhi. Jadi seluruh permintaan harus tidak ada stock out. Biaya pemesanan dan penyimpanan per unit konstan. Jadi biaya pemesanan dan penyimpanan itu langsung. Jadi tidak menghitung 3 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak langsung konstan. Gitu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mela. Monggo. Oke, selanjutnya yaitu rumus perhitungan EOQ. Dengan rumus EOQ sendiri yaitu akar dari 2 dikali D dikali S per head dengan keterangan jumlah pemesanan optimal, biasanya disingkat dengan Q bintang. Lalu ada rumus frekuensi yaitu D per Q bintang dengan keterangan jumlah pesanan yang diperkirakan per tahun. Selanjutnya yaitu ada biaya pemesanan yaitu D per Q bintang dikali S dengan keterangan total biaya pemesanan tahunan. Dan yang terakhir ada biaya penyimpanan yaitu Q bintang per 2 dikali H dengan keterangan total biaya penyimpanan tahunan. Dengan keterangan atau penjelasan D sebagai permintaan tahunan atau demand, S sebagai biaya pemesanan atau ordering cost, dan H sebagai biaya penyimpanan atau carrying cost. Selanjutnya yaitu ada reorder point atau ROP dan relevansi bagi UMKM. Reorder point sendiri yaitu titik atau tingkat persediaan yang menjadi tanda bahwa pemesanan kembali harus dilakukan, mempertimbangkan lead time hingga barang tiba. Dengan rumus ROP sendiri, D kecil dikali L ditambah safety stock atau SS. Dengan keterangan atau penjelasan D kecil yaitu rata-rata pemakaian per hari untuk unit, dan L adalah lead time pemesanan per hari, dan safety stock untuk SS. Safety stock sendiri bergantung pada variabilitas permintaan atau lead time serta tingkat pelayanan atau service level yang ingin dicapai. Untuk relevansi bagi UMKM, meskipun EOQ awalnya dikembangkan untuk industri besar, model ini tetap relevan bagi UMKM seperti usaha minuman ikat tepi, khususnya untuk bagian bahan pendukung kemasan dengan turun amfor tinggi. Manfaat penerapan EOQ pada UMKM sendiri ada 4. Yang pertama ada acuan kuantitatif jumlah dan waktu pemesanan, ada menghentikan kebiasaan memesan secara intuitif, ada menekan pemborosan biaya penyimpanan, dan yang terakhir adalah mengurangi risiko kehabisan stok. Yang selanjutnya yaitu desain dan objek penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang kita lakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan desain studi kasus pada satu objek usaha yaitu ikat tepi. Yang kedua ada objek penelitian yaitu usaha minuman ikat tepi yang sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun 7 bulan yang buka sejak 2 Desember 2023 dengan produk unggulannya yaitu SP original. Waktu penelitian sendiri dilaksanakan pada hari Kamis kemarin 23 Juli 2026 melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak karyawan usaha tersebut. Jenis dan sumber data ada data premier dan juga data sekunder. Untuk data premier sendiri yaitu kita melakukan observasi dan wawancara terstruktur dengan karyawan ikat tepi yaitu Mbak Nurul Fitria mengenai pola pembelian, harga, biaya, waktu tunggu, dan pemakaian kap. Lalu untuk data sekunder sendiri ada dokumentasi harga kap dari pemasok yaitu dari Anda Daerah Bayan serta literatur teori manajemen persediaan dan model EOQ. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Untuk variabel ada D sebagai permintaan tahunan dengan definisi total kebutuhan kap selama 1 tahun dengan keterangan kurang lebih 200 kap per hari atau kurang lebih 6.000 kap per bulan diambil dari wawancara. Lalu ada S sebagai biaya pemesanan yaitu biaya setiap kali pemesanan atau pengambilan kap ke pemasok dengan keterangan ongkos kirimnya biasanya 15.000 per pemesanan. Untuk selanjutnya ada H atau biaya penyimpanan unit per tahun yaitu biaya penyimpanan 1 unit kap selama 1 tahun dengan keterangan diestimasikan atau diasumsikan 20% dari harga beli per unit. Lalu ada P sebagai harga beli per unit yaitu harga beli 1 kap
kemasan dengan keterangan ada 3 cup kemasan dari hasil observasi, yaitu ada cup merek Mandalika dengan harga Rp300 per pieces, ada merek Starindo dengan harga Rp450 per pieces, dan merek Merah dengan harga Rp300 per pieces. Selanjutnya ada L sebagai limitan, yaitu waktu tunggu sejak pemesanan hingga cup tiba di toko, yaitu 1 hari. Yang terakhir ada Q aktual atau kebijakan aktual, yaitu jumlah pemesanan yang selama ini dilakukan usaha dengan keterangan 2 dus atau 2000 cup per kali pesanan atau 1 dus berisi 1000 cup. Dengan biaya penyimpanan diestimasikan karena data biaya penyimpanan aktual tidak tersedia secara eksplisit dari hasil wawancara. Jadi pendekatannya sekali lagi digunakan dalam penelitian persediaan UMKM. Selanjutnya yaitu parameter perhitungan IOQ. Yang pertama ada D atau permintaan tahunan mencapai 73.000 cup per tahun, dihitung dari 200 cup per hari dikali 1 tahun 365 hari. Lalu ada S sebagai biaya pemesanan, yaitu 1 kali pemesanan ada Rp15.000 sebagai ongkir. Lalu ada P yaitu harga beli per unit, kita ambil rata-rata dari 3 merek tersebut memperoleh nilai Rp350. Lalu ada H sebagai biaya penyimpanan, kita estimasikan tadi 20% dari harga beli mendapatkan hasil Rp70, dan ada lead time-nya 1 hari, waktu tunggunya sejak pemesanan yaitu 1 hari. Dengan Q aktualnya 2000 cup per pemesanan atau 2 dus dikali 1000 cup. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Berita Ruskita. Selanjutnya di hasil perhitungan ELP dan verifikasi, konsistensi antara metode perhitungan, seluruh perhitungan dilakukan manual, lalu diverifikasi dengan Excel software atau GRG nonlinear, dan juga GM for Windows. Ada 3 metode conversion pada hasil yang identik, ada metode perhitungan IOQ, frekuensi per tahun, dan juga total biaya. Dan dari ketiga rumus manual, Excel software dan juga GM for Windows, itu hasilnya sama semua. Jadi EOQ 5.593 cup per pesanan dan juga 13,5 kali pemesanan per tahun, dan ada Rp391.535 total biaya persediaan per tahun. Jadi model yang dibangun sudah tepat kesesuaian hasilnya manual, software dan QM for Windows membuktikan bahwa validitas perhitungan EOQ sebagai dasar rekomendasi kebijakannya. Selanjutnya ada kebijakan aktual vs hasil EOQ. Untuk perbandingan biaya persediaan tahunan itu dari Rp557.000 sampai Rp547.500 menjadi Rp195.768. Dari biaya penyimpanannya dari Rp70.000 menjadi Rp995.768. Untuk total biayanya Rp617.500 menjadi Rp391.535. Jadi potensi penghematan per tahunnya Rp225.965. Untuk aktualnya Rp617.500 menjadi Rp391.535. Untuk kuantitas pesanannya dari 2.000 menjadi 5.590 cup. Untuk frekuensi pemesanan dari 36,5 menjadi 13,5 kali per tahun. Jadi pesanan lebih besar dan lebih jauh menekan biaya pemesanan berulang meski kuantitas perpesanannya meningkat. Selanjutnya dari order point dan interpretasi manajerial. Interpretasi manajerial ada 5, yaitu 1. EOQ optimal sama dengan 5.593 cup per pesanan, jauh lebih besar dari kebiasaan aktualnya 2.000 cup. Untuk yang kedua, frekuensi pemesanannya turun dari 36,5 menjadi 13 kali per tahun. Untuk yang ketiga, total biaya persediaan dapat dihemat menjadi Rp222.965 per tahun. Yang per tahun, yang keempat ada ROP yang disarankan 200 cup, jauh lebih rendah dari kebiasaan 3.000 sampai 4.000 cup. Yang kelima ada konsistensi 3 metode perhitungan merupakan validitas rekomendasi. Untuk perhitungan ROP-nya 200 kali 1 hari plus 0, jadi 200 cup titik pemesanan kembali. Untuk safety stocknya dia 0 karena usaha belum pernah mengalami stock out sehingga tidak tersedia data variabilitas untuk perhitungan statistiknya. Selanjutnya ada kesimpulan pengelolaan persediaan pada usaha ROP masih konvensional dan reaktif. Pemesanan dilakukan saat stok menipis 1-3 kali per minggu tanpa perhitungan kuantitatif dokumennya. Yang kedua ada jumlah pemesanan optimal atau EOQ 5.593 cup per pesanan, jauh lebih besar dari kebiasaan aktualnya 2.000 cup. Hasilnya konsisten diverifikasi melalui rumus manualnya, Excel software dan juga GM for Windows. Untuk yang ketiga, frekuensi pemesanan optimalnya ada 13,5 kali per tahun atau vs 36,5 kali per tahun aktualnya. Total biaya persediaan turun dari Rp617.500 menjadi Rp391.535 per tahun. Hebatnya menjadi Rp225.965. Jadi ROP yang disarankan pada 200 cup. Yang terakhir, yang keempat, penerapan ROP dapat menjadi dasar bahwa pengambilan keputusan yang lebih sistematis meminimalkan biaya, mengurangi pemesanan tak perlu, dan juga menekan modal pertahanan
Baiklah, terima kasih itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.